Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman semuanya? Kembali lagi bersama konsultan minimarket channel. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini ya. Sambil bersantai, kami ingin memberikan sedikit tips tentang panduan penilaian lokasi minimarket. Jadi sebelum kita membangun tempat usaha yang akan kita gunakan untuk usaha toko ataupun minimarket, nah tentu kita juga harus mengetahui terlebih dahulu apakah lokasi yang akan kita bangun ini layak untuk dijadikan toko atau minimarket. Nah, apa saja sih yang perlu kita perhatikan ya? Jadi ada beberapa prinsip utama dalam penilaian menentukan lokasi usaha toko atau minimarket ya. Yang pertama, kondisi lahan dan bangunan. Yang kedua ada geografik, kemudian demografik, lalu ada traffic ya, lalu lintas jalan dan kendaraan, serta traffic akses dan parkiran. Setelah itu ada juga kompetisi yang ada di sekitar kita, dan juga fasilitas yang ada di situ. Serta setelah itu semua, nah maka berikutnya langkahnya adalah melakukan persiapan asesmen untuk melakukan survei penilaian lokasi itu. Nah, di sini saya ingin sedikit menjelaskan dari beberapa poin di atas tadi, beberapa poin ya. Yang pertama mengenai jenis bangunan. Apakah tempat yang akan digunakan itu merupakan ruko atau bekas rumah tinggal atau jenis bangunan yang lainnya. Nah, biasanya bangunan ruko itu akan lebih disukai karena tidak perlu banyak renovasi untuk penyesuaian floor plan sesuai kebutuhan toko. Setelah itu ada juga jumlah lantai, apakah satu lantai, dua lantai, atau tiga lantai. Umumnya minimarket membutuhkan setidaknya ya cukup satu lantai untuk ruang jual. Kalaupun dua lantai, maka lantai atas dipergunakan untuk gudang dan tempat tinggal penjaga, atau mungkin ya bisa digunakan untuk kantor atau office-nya ya. Setelah itu status bangunan. Apakah status bangunan itu menyewa atau milik sendiri? Apabila milik sendiri, itu akan lebih baik dari segi keamanan berinvestasi karena tidak khawatir putus kontrak. Ya kalau sewa kan kita ada batasannya ya biasanya. Kemudian luas lahan. Luas lahan yaitu total luasan lahan yang dipakai untuk ruko, berikut halaman parkir. Ada juga halaman belakang serta kiri kanan, itu apabila ada. Dalam hal ini juga perlu diperhatikan posisi ruko apakah di tengah atau di hook. Di hook itu semacam di sudut ya. Posisi di hook sih biasanya akan lebih baik karena posisi itu merupakan posisi yang ideal karena dia bisa dilihat dari berbagai arah, depan, kemudian belakang dan samping kanan kiri. Biasanya sih di perempatan kayak gitu ya contohnya ya. Lalu tentang luas bangunan. Luas bangunan adalah total luas dari bangunan yang akan digunakan sebagai ruang jual atau ruang servis untuk melayani customer, seperti gudang, kantor, dan tempat penjaga serta kamar mandi. Yang perlu diperhatikan juga foto tampak luar dan lingkungan sekitar toko. Ini diperlukan sebagai bahan analisa dan perancangan store outlook ya, untuk kita merancang toko kita itu dari luar ingin ditampilkan seperti apa. Selanjutnya denah lokasinya. Denah lokasi yaitu gambar peta sederhana yang menunjukkan lokasi niaga terhadap lingkungan sekelilingnya dalam radius 500 meter. Ini sangat penting untuk dibuat dengan detail
itu akan menjadi lebih baik karena bisa dijadikan sebagai dasar untuk membuat data coverage area. Jadi di toko kita ini, di bangunan ini, untuk denah lokasinya itu seperti apa di sekitar kita, apakah ramai penduduk atau di tempat yang seperti apa. Nah, jadi ini diperlukan ya. Kemudian denah bangunan. Denah bangunan yaitu gambar tata ruang yang ada lengkap dengan ukuran-ukuran yang tepat dan posisi pintu dan jendela. Ini sangat penting untuk pembuatan floor plan dan layout toko yang akan dibuat. Jadi kalau tadi outdoornya ya untuk tampilan di luar toko, nah ini sekarang untuk indoor. Indoor itu layout nanti yang akan dibentuk di dalam toko akan seperti apa. Karena ini juga diperlukan untuk menentukan alur. Jadi ketika customer masuk itu alurnya akan diarahkan kemana, ataukah masuk dulu terus nanti belok ke kiri baru ke kanan. Jadi supaya customer itu bisa mengelilingi seluruh area toko dengan harapan yang tadinya dia masuk barangnya tidak ingin dibeli, kemudian karena dia harus muter-muter dulu ya, akhirnya dia menjadi ingin membeli. Berikutnya tentang geografis ya atau geografik. Secara sederhananya geografik adalah keberadaan lokasi. Jadi posisi lokasi niaga terhadap pusat kota. Yang pertama ada tengah kota atau metro ya, yaitu posisi lokasi niaga pada area tidak jauh atau di sekitar pusat kota. Umumnya merupakan daerah bisnis dan perkantoran. Nah, lokasi niaga pusat kota umumnya cukup baik untuk bisnis karena potensi daya belinya ini cukup tinggi dan pasar yang cenderung captive. Setelah itu ada lokasi di pinggir kota, suburban. Nah, istilahnya yaitu posisi lokasi di daerah pinggir perkotaan dari pusat ke arah luar kota. Biasanya merupakan kantong-kantong pemukiman kaum pekerja kota. Nah, wilayah ini umumnya merupakan pilihan lokasi-lokasi terbaik untuk minimarket. Jadi di pinggir kota itu ya karena eh, tempatnya orang para pekerja kantoran tinggal itu di situ. Setelah itu ada juga di luar kota. Nah, luar kota adalah wilayah pedesaan atau perkampungan yang didominasi kawasan pertanian. Tidak, nah kalau untuk ini ya tidak direkomendasikan sebagai pilihan lokasi niaga karena kepadatan penduduk ya bisa jadi jarang dan daya beli umumnya rendah ya. Daya beli itu juga disesuaikan dengan daya pendapatan dari masyarakat yang ada di sekitar situ ya. Kemudian ada tipe lokasi. Tipe lokasi yang pertama di sini perkantoran. Nah, biasanya menempati ruangan yang merupakan bagian dari gedung perkantoran. Nah, ini cocok untuk lokasi minimarket khusus atau convenience store. Nah, dengan kategori terbatas pada barang-barang harian yang impulsif. Jadi barang-barangnya ya terbatas, tidak bisa banyak jenisnya sesuai dengan apa yang kayak di luaran gitu ya, yang enggak di dalam perkantoran. Kemudian area komersial. Area komersial merupakan area kompleks pertokoan atau ruko dekat pasar dan sekitarnya. Pemilihan lokasi akan sangat tergantung pada posisi ruko yang dipilih, apakah di tengah atau di hook. Jadi di tengah ruko atau di bagian sudut pinggirnya ya. Juga perlu diperhatikan jarak dan posisinya terhadap entrance gate terkait kemudahan akses. Jadi kalau di dalam masuk kompleks ruko itu untuk mengakses masuk ke dalam ruko itu apakah mudah atau sulit ya, dekat dengan pintu gerbang atau jauh dari pintu gerbang. Nah, ini juga merupakan pertimbangan. Kemudian setelah itu tipe lokasi permukiman.
dengan memperhatikan posisinya merupakan tempat yang sangat ideal ya. Jadi posisinya itu terhadap jalan seperti apa? Karena lokasi ini itu sangat baik untuk membangun minimarket ya. Karena kedekatannya dengan pasar dan sasaran konsumen rumah tangga. Yang terakhir tentang geografik masih ada kepadatan lokasi ya, yaitu kepadatan pemanfaatan ruang dari kompleks di mana lokasi niaga berada. Jadi semakin tinggi tingkat pemanfaatan ruang berarti semakin ramai, crowded banget gitu loh. Jadi crowded banget gitu ya. Karena akan menjadi tempat pusat tujuan aktivitas bisnis dan perekonomian. Pilihan tersedia sesuai kondisi setempat adalah padat, sedang, dan jarang. Semakin padat tentunya akan semakin baik gitu. Jadi kalau lokasi di sekitar toko yang akan kita bangun ini tempat pemukimannya padat, ya bisa dipastikan itu sangat prospek. Masih di geografik ya. Sekarang kita pilih masuk ke model akses lingkungan. Model akses lingkungan ini ada dua jenis, yaitu klaster. Yang pertama, klaster adalah lingkungan di mana akses ke dalam dan keluar dari lingkungan pasar sasaran lokasi niaga tersebut merupakan jalan satu-satunya atau tidak ada jalan lain. Nah, posisi terbaik adalah pada area bottleneck ya, karena akan terlewati semua penghuni dan yang berkepentingan. Jadi kalau di dalam klaster itu kan ada jalan khusus untuk masuk ke klasternya. Nah, di jalan itulah yang sebelum masuk gerbang klaster itu sangat tepat untuk dibangun usaha, karena penghuni klaster keluar masuk pasti lewat situ gitu. Dan di akses scatter, yaitu lingkungan dengan akses ke dalam dan keluarnya lebih dari satu gate, artinya lebih dari satu gerbang ya, sehingga tidak semua penghuni dan yang berkepentingan melewati lokasi niaga ya ada. Jadi kalau gerbangnya banyak, masuknya lewat sini, nanti keluarnya lewat jalan mana lagi, akhirnya kan tidak efektif ya, karena yang lewat di dalam jalan itu yang di depan toko kita tuh hanya sedikit. Dan kelas atau status ekonomi lingkungan, nah ini sangat penting juga. Sesuai dengan tipikal minimarket, itu sebagai bagian dari penyedia kebutuhan harian dengan gaya belanja yang modern ya, maka pilihan lokasi akan harus mempertimbangkan kelas atau status ekonomi komunitas tempat. Pilihan yang tersedia itu ada elit dan menengah, kampung, dan kawasan kumuh. Nah, di antara beberapa pilihan tadi, pilihan yang terbaik adalah pada kawasan dengan kelas ekonomi menengah, karena cenderung lebih padat dengan daya beli yang cukup. Jadi seperti itu ya tadi beberapa poinnya. Nah, untuk poin yang lainnya akan kita bahas di video berikutnya. Jangan lupa terus saksikan, terus tonton video di Konsultan Minimarket Channel ya. Jangan lupa juga like, share, dan subscribe channel ini. Semoga bermanfaat. Apabila ada yang ingin disampaikan, pertanyaan, saran, silakan komentar ya. Jangan ragu-ragu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.